Balapan di Buriram tidak berjalan sebaik Sabtu bagi Fabio Quartararo. Meskipun dalam sprint race ia mampu finish di posisi ke-7 dan meraup 3 poin. Balapan panjang Grand Prix Thailand justru sebaliknya. Pembalap Yamaha Factory Racing hampir saja keluar dari zona poin. El Diablo finish di urutan ke-15 pada hari penting di Buriram, tertinggal 26,456 detik dari Marc Marquez. Dengan demikian, ia meninggalkan sirkuit internasional Chang sebagai pembalap Yamaha terbaik kedua dan terburuk ketiga di antara para pembalap yang menggunakan motor Jepang, karena ia hanya mampu mengalahkan Alex Rins dan pembalap lokal Somkya Chantra. Juara MotoGP 2021 ini kesulitan sejak awal balapan utama pertama musim ini. Ia mengeluh ada masalah dengan cengkeraman ban. Pembalap bernomor 20 ini menggunakan ban depan hard dan ban belakang soft karena tidak punya pilihan lain. Karena jika menggunakan ban depan dan belakang akan berakibat hancurnya ban depan karena suhu yang sangat panas. Bahkan menurut Quartararo, balapan ini sedikit ekstrim. Quartararo menyarankan harusnya balapan dengan lebih sedikit lap. Faktanya menjelang balapan ada pembicaraan untuk memperpendek jarak balapan hari Minggu, namun akhirnya dikesampingkan. Joan Mir mengatakan bahwa ia membakar dirinya sendiri di tengah cuaca panas yang brutal di Buriram yang membuatnya terjatuh ketika bertarung dalam 10 besar. Pembalap Yamaha Factory Racing Alex Rins juga terkena dampak dari motornya yang terlalu panas di Thailand. Ia memperlihatkan luka bakar di paha bagian dalam saat wawancara setelah balapan. Setelah menempati peringkat ke-11 untuk balapan pembuka musim, Mir terus naik ke posisi yang lebih baik di paruh pertama balapan. Ia sampai ke urutan ke-7 di belakang peramak Yamaha yang dikendarai oleh Jack Miller. Namun pada lap 15 dari 26 lap, pembalap Spanyol itu kehilangan grip di bagian depan di tikungan terakhir yang sulit. Ia menjadi pembalap pertama yang mundur dari balapan. Meskipun awalnya terlihat bahwa insiden itu sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan pembalap, Mir kemudian mengungkapkan bahwa motornya terlalu panas sehingga sulit baginya untuk tetap tegak. Suhu udara di sirkuit internasional Chang akhir pekan ini di atas 35 derajat Celcius, sementara temperatur lintasan mencapai lebih dari 50 derajat Celcius. Kondisi yang sangat panas di Thailand telah menyebabkan malapetaka bagi sejumlah pembalap. Dengan pembalap VR46 Ducati Fabio Di Giannantonio mengungkapkan bahwa ia harus mengundurkan diri secara sukarela dari sprint race pada Sabtu setelah mengalami luka bakar di tangan, kaki, dan leher. Sementara Honda yang dikendarai Mir tidak terkena dampak yang begitu parah. Ia masih mengalami lacat-lacat di tubuhnya karena panas yang keluar dari motornya. Pembalap Indonesia itu punya modal bagus untuk balapan kemarin. Bagaimana tidak, dia sukses mengamankan starting grid yang bagus yakni dari posisi 14. Saat balapan, Asa menggondol posisi 10 besar terbuka lebar. Pelan namun pasti, Mario sukses merangsek ke posisi 11. Namun dia belum bisa mempertahankan posisinya atau mengejar tempat ke-10. Akhirnya, pembalap asal Magetan itu harus puas finish pada posisi ke-15. Manajer Honda Tim Asia, Aoyama, membahas performa dari Mario. Dia menyoroti penyebab dari perubahan posisi yang dialami sang pembalap, yakni rasa tidak nyaman pada bahunya. Terlepas dari hal itu, Mario selanjutnya akan membalap pada Moto2 Argentina 2025. Honda Tim Asia bertekad untuk mendapatkan hasil lebih bagus di Termas de Rio Hondo. Pembalap prima Pramac Racing Jack Miller jadi rider Yamaha yang paling mencolok sepanjang pekan balap MotoGP Thailand 2025 di Buriram. Meski hasil akhir di sprint dan Grand Prix tak memuaskan, Miller menunjukkan YCR M1 mengalami lonjakan performa dari musim lalu. Dalam kedua balapan, Miller start dari posisi keempat dan bertarung di 6 besar. Dalam sprint, sayangnya Miller jatuh di tikungan 8 pada lap 7 dan gagal finish. Namun, dalam balapan utama pada keesokan harinya, Miller kembali menunjukkan performa kompetitif. Ia bertarung sengit dengan Marco Bezzecchi memperebutkan posisi ke-6. Sayang, pada 6 lap tersisa salah satu skrup fairing terlepas. Insiden ini mempengaruhi performanya dalam menikung, mengingat aerodinamika salah satu perangkat terpenting yang menentukan level motor. Miller pun menjadi salah satu dari banyak pembalap yang mengalami luka bakar di bagian kaki dan lengan.
Dalam kasusnya sendiri, luka bakar ini terjadi akibat ia harus menahan fairing agar tidak copot di trek lurus, yakni ketika ia harus melaju di kecepatan 330 km per jam. Pembalap Australia ini pun harus legowo sekedar finish di posisi 11 di belakang Fabio Di Giannantonio dan meraup 5 poin saja. Ia menjadi pembalap Yamaha terbaik dalam balapan ini. Ia mengaku sempat mendekati Di Gia dan baik dalam berakselerasi dari tikungan 7 menuju garis finish. Namun apes, bannya sudah terlanjur aus. Debutan Trackhouse Racing Ai Ogura mencuri perhatian dalam MotoGP Thailand 2025 dengan performa impresif di sirkuit Buriram. Ia finish keempat di sprint dan kelima di Grand Prix pada Minggu. Ia juga menjadi pembalap Aprilia terbaik. Sebagai rookie, Ogura tak gentar menghadapi tantangan di lintasan. Kecepatannya di atas motor RSGP konsisten sepanjang akhir pekan, bukti ia siap bersaing di level tertinggi. Usai sprint, para rival ramai-ramai memujinya. Franco Morbidelli bahkan menyebutnya sebagai MVP alias pemain terbaik. Keberhasilannya tidak terlepas dari strategi yang matang dan komunikasi yang baik dengan tim. Ogura dan timnya telah memperhitungkan berbagai kemungkinan dalam balapan. Meski menghadapi tantangan berat, ia tetap mampu menyelesaikan balapan dengan hasil yang positif. Ogura mengaku kaget finish kelima dalam Grand Prix yang berdurasi 26 lap karena secara teori kondisinya jauh lebih berat dari sprint yang berdurasi 13 lap saja. Apalagi cuacanya lebih panas ketimbang hari Sabtu. Ia menyebut persiapan tim sangat berpengaruh terhadap pencapaiannya di Buriram. Namun, perjalanan Ogura di balapan utama tidak sepenuhnya mulus. Juara dunia Moto2 2024 ini mengalami degradasi ban yang lebih cepat dari perkiraan. Lap-lap terakhir menjadi tantangan tersendiri baginya. Tetapi, ia tetap bisa mengendalikan situasi dengan baik dan mempertahankan posisi hingga finish. Selain kecepatan, ketahanan fisik juga menjadi salah satu keunggulan Ogura di MotoGP Thailand. Suhu tinggi di sirkuit Buriram tidak terlalu mempengaruhinya dibandingkan dengan pembalap lain. Ia merasa lebih nyaman beradaptasi dengan kondisi cuaca ekstrim di Asia. Namun, Ogura mengatakan bahwa tugas tersulit adalah mengelola ban. Ogura mengaku belajar banyak dari Pecco Bagnaia dan telah menerapkannya. Saat ditanya tentang kemampuannya bertahan dalam kondisi panas, Ogura memberikan jawaban yang menarik. Ia merasa pengalaman balapan di Asia membantunya mengatasi tantangan ini.